adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 24 November 2022, di mana kita memperingati Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan yang menjadi martir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dengan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidaklah mereka takut sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Allah yang kekal dan kuasa, berkat rahmat-Mu, Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan sudah rela menderita sengsara dan berani mati demi Kristus. Tolonglah kami orang yang lemah ini, agar kami pun seumur hidup berani mengakui nama-Mu yang kudus, demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di pendusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, ada satu lagi orang kudus dari Vietnam, Santo Andreas Dunglac. Baru kita mendengar tentang Kardinal Nguyen Francis Xavier Tran, ya, kardinal dari Vietnam. Kali ini kita juga akan mendengar kisah tentang Santo Andreas Dunglac yang lahir pada tahun 1795 di Vietnam Utara. Ia adalah keluarga yang miskin yang belum mengenal Allah. Ketika berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke Hanoi, di mana orang tuanya mendapatkan pekerjaan, dan di sana dia bertemu seorang katekis dan mendapat makanan dan tempat tinggal padanya. Dia juga memperoleh pelajaran mengenai iman Kristiani. Selama 3 tahunan kemudian dia dibaptis. Betapa dia senang bertemu dengan katekis
Boleh katakan hidupnya dari kemiskinan, biasanya lapar, sekarang diberi makan, cukup. Pikirannya tidak jauh, hanya merasa senang dan tenang. Bersama dengan Yesus yang merasa dicukupi. Inilah Andreas Dunglack. Kemudian dia mempelajari bahasa Latin dan Mandarin. Dia kemudian menjadi katekis dan mengajarkan katekismus kepada anak-anak muda di sekitar kampungnya. Dan tidak berhenti di sana saja, dia belajar teologi dan kemudian ditabiskan menjadi imam. Ya, sebagai pastor paroki di sebuah kota bernama Kedam, ia terus mewartakan kabar gembira. Namun kemudian, karena keterkenalannya, pejabat-pejabat kekaisaran yang mendengar kehebatan Pastor Andreas Dunglack ini menangkap dia. Untuk apa? Diinterogasi. Dia tetap setia. Dan apa akhirnya, ujung-ujungnya? Dia harus menjadi saksi Kristus, disiksa dan kejam. Namun kemudian dia dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1988. Itulah Santo Andreas Dunglack. Nah, hari ini saudaraku terkasih, Injil menceritakan tentang bagaimana hari esok hadir. Nah, bagaimana kita mengambil sikap menghadapi hari esok? Mungkin kita bersembunyi? Tidak. Kita beraktivitas sebagaimana biasa dan kita senantiasa berfokus pada Kristus. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, mari senantiasa kita membuka mata dan hati kita agar kita bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita bisa mendengarkan sabdanya, kita bisa melihat wajahnya. Untuk apa? Agar kita bisa mengikuti dia dengan sungguh. Mohonlah setiap hari berkat-berkat Yesus, walaupun tantangan banyak menghadang, kesulitan-kesulitan datang, silih berganti, tetapi bagi seorang beriman, dia yakin dan percaya bahwa Kristus senantiasa berjalan bersamanya sebagaimana yang dialami oleh Andreas Dunglack. Dia tidak takut kepada dunia yang kadang-kadang garang kepada dia. Dia tetap setia. Kesetiaan inilah yang saudara kita harus buat setiap hari dalam langkah-langkah kita, agar kita dalam mengisi hari-hari hidup kita dengan tenang menghadapi segala macam badai dan persoalan kita bersama dengan Kristus. Kita dapat melakukan semua hal, dan contoh Santo Andreas Dunglack telah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan boleh berbahagia di sisi Bapa dalam kebahagiaan. Semoga perjuangan yang telah dilakukan menjadi contoh bagi kita, agar kita tetap setia, agar kita tetap takut akan Tuhan, agar kita berani bersaksi tentang kebenaran dan kasih Tuhan. Santo Andreas Dunglack, doakanlah kami. Amin. Selamat pagi.